Halo guys, balik lagi di channel gue Alvintan. Ya, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya semua ya. Ya pokoknya pada minum vitamin lah, pada yang banyak lah lu orang. Minum vitamin, olahraga, jaga kesehatan lah pokoknya ya. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas soal si disc brake yang gue pakai ini guys. Nah, disc brake-nya apa? Kalian nonton aja di video sebelumnya. Tapi disclaimer dulu ya, gue bikin video ini bukan buat ngejelekin disc brake-nya atau gimana. Cuman ini gue berbagi pengalaman aja soal apa yang gue rasain setelah gue pakai disc brake ini gitu. Nah, gue kan udah ganti disc brake nih ukuran 260, dan dari paket pembeliannya itu udah dapet bracketnya gitu guys, kayak bracket tambahan lah. Jadi memang si bracket bawaan kaliper Nissin gue ini masih gue pakai, tapi gue pasang lagi sama si bracket tambahan yang dapat dari disc tersebut lah, kayak gitu. Gue pasang dah tuh. Nah pas gue pasang, gue nggak tahu kenapa ini motor jadinya kayak nggak pakem guys. Bukan nggak pakem deh, sorry. Jadinya kayak ngeremnya tuh mau ngerem nggak kayak motor ABS gitu rasanya. Pas itu padahal motor mas rem udah dijejek gitu, udah sampai udah gue pencet gitu loh. Itu kayak ngerem nggak gitu ya kan, dut-dutan lah. Kalau yang ganti disc brake gue kayaknya udah banyak yang pada ngerasain deh dut-dutan gitu. Nah kenapa sih gue bikin video ini? Ya karena itu gue ngerasa juga banyak orang yang punya masalahnya sama kayak gue gitu. Dan ya akhirnya gue nemu gitu solusinya buat biar apa namanya, biar si remnya ini sekarang masternya ini udah nggak dut-dutan gitu ya kan. Awalnya tuh gue sampai mikir pas beli, wah gila gue baru beli disc brake gitu, tapi masa iya sih kayak disc brake itu bengkok atau peang gitu kan. Tapi gue mikir juga kayaknya ada bisa terjadi gitu, karena memang gue ngambil barang ini kan jauh, yang namanya ekspedisi ya, kita nggak ada yang tahu itu lempar di banting-banting, dilempar-lempar, diinjak-injak gitu kan, nggak ada yang tahu, nggak sengaja injak atau gimana kan. Cuman ya udah gitu begitu jadinya. Pas gue pasang tuh jadi kayak endut-endutan gitu guys. Nah gue juga ngeliat, soalnya gue beberapa kali nanya sama teman-teman gue nih. Itu gue nanya sama beberapa teman gue, dan gue ada diskusi sama beberapa orang di kolom komentar yang di video di situ. Kalau kalian mau cek aja dulu itu. Ya abis ngecek nonton lagi video ini ya. Nah kalau udah kalian cek tuh ya, gue ada beberapa kan ngebahas soal si disc brake ini gitu, kok kayak begini gitu. Cuman setelah berunding-runding dan gue kayak ngobrol-ngobrol lah sama beberapa temen gue, ternyata memang gimana guys ya, kalau lu nih beli disc brake-nya aftermarket dan semi floating atau floating gitulah, dan itu dapat bracketnya, itu biasanya si bracketnya itu tuh nggak presisi guys, mau merek apa aja gitu. Karena gue nggak bisa nyalain satu merek itu juga yang gue beli, yang gue pakai sekarang saat ini, karena gue beberapa kali ngobrol sama temen gue dengan merek yang berbeda-beda guys. Ada merek A, B, C, D lah, dan mereka bilang juga iya pas gue pasang kayak begitu. Akhirnya lah ya udah dong, gue ngobrol-ngobrol gitu ya kan. Akhirnya ya udah gue kayak nemu lah. Akhirnya gue ngikutin saran dari teman-teman gue yang make disc brake semi floating kayak begini, dan ya udah gue ikutin, dan ternyata bisa guys gitu. Nah apa sih barang yang menjadi solusinya gitu pas mas rem kalian dut-dutan gitu pas sudah ganti disc floating atau semi floating gitu kan? Nah kalian tuh paling ganti bracketnya aja guys, karena ya yang seperti tadi gue bilang, si bracket bawaan itu memang dia kurang presisi ya kan. Dia kurang presisi, jadinya udah kita perlu ganti bracketnya aja gitu. Tapi ini kalau ini saran dari gua, dan banyak orang juga udah make, ini bagus gitu. Nah bracket yang gue pakai itu adalah bracket STMJ Indonesia guys. Nah itu gue kagak tahu dah STMJ itu panjangannya apa, jujur gitu ya kan, gue kurang tahu kepanjangannya apa. Pokoknya STMJ Indonesia gitu. Jadi untuk pemasangannya itu, si bracket STMJ Indonesia ini, dia itu bukan bracket yang menghubungkan guys. Jadi kayak dari bracket lu yang 190 lu pasang ke yang 260 gitu.
ya kan. Kalau ini tuh enggak, kalau ini tuh jadi satu. Jadi bracket bawaan kalian tuh yang 190 yang warna hitam itu yang bawaan kaliper Nissin yang satu piston ya, by the way. Ini karena motor gue masih pakai yang satu piston, belum pakai yang dua piston. Jadi kalian ganti dah tuh yang kalian dapat pas beli disc sama bracket dari bawaan yang Nissinnya itu guys. Nah itu kalian copot semua, kalian ganti satu bracket itu doang gitu. Jadi kalau yang sebelumnya kalian pakai dua bracket disambung-sambungin, sekarang ini cuma pakai satu bracket gitu. Tinggal masukin ke apa ya, mungkin bosnya kali yang ada dua begitu tuh, yang di kaliper yang buat nguncinya itu loh. Nah jadi kalian ganti yang itu guys. Setelah kalian ganti, ya udah pasang, masukin buat bintang ya kan, kayak biasa ya, kayak gitulah. Soalnya gue mikir kayak kalau misalkan gue bikin tutorial buat pasangnya lagi, sama aja dong kayak video kemarin, kayak ngebosenin aja gitu kalau misalkan gue bikin tutorial buat pasang bracketnya lagi gitu kan. Jadi ya seperti itulah pemasangannya gitu. Pemasangannya nggak susah kok, atau nggak yang gimana banget, masih simple lah kayak gitu guys. Cuman yang mukanya agak keras aja. Di baut 12 nya, aduh ya ampun nih jalanan merusak kaki. Nah balik lagi ke topik nih ya. Terus apa sih yang setelah dirasain pas udah ganti bracket STMJ itu? Ini dutannya udah hilang guys. Jujur ya, gue pas pakai bracket bawaan yang sambung-sambungan kayak gitu tuh, itu gue ngetes motor di atas lagi cepet, itu motor gue stangnya tuh begini tuh, goyang. Pokoknya ngeremnya jadi nggak optimal, pokoknya goyang-goyang gini tuh. Pas gue lari cepet gue ngerem, wah gila, gue ngeri banget sih tuh. Gue sampai mikir kayak, wah kayaknya gue mau balikin disnya ke standar deh, gue mikir gitu kan, karena gue mikirnya kayaknya disnya peang nih gitu. Ternyata cuman permasalahannya ganti bracket aja guys, kayak gitu. Dan ya udah gitu loh, pas kalian ganti bracket motor udah normal gitu. Gue pas udah ganti bracket, gue langsung coba tuh ke Joba, gue dekat rumah ya kan, gue cari jalanan yang agak kosong, yang lurus, gue tarik sekitar lari 100, dan ya udah gitu gue ngerem. Nah ini baru bener ngeremnya, gue mikir pokoknya kayak gitulah. Pokoknya bracket si STMJ nya ini udah, menurut gue udah buat ngilangin gitu ya kan. Kenapa gue pilih STMJ? Karena ya itu guys, karena gue ngeliat banyak orang yang udah pada make, juga banyak banget yang pada make, banyak yang pada bilang juga presisi kayak gitu. Dan gue mikir normal sih kalau misalkan memang barang itu bagus dan presisi dengan harga yang seperti itu gitu guys. Nah kalau buat yang belum tahu nih mungkin dan males ya untuk ngecek ke marketplace, harga si bracket STMJ ini gue dapetin di harga 220.000 di marketplace yang warna hijau itu. Gue beli di Erlan View. Gue sempet cek IG-nya sih si Erlan View itu, ternyata dia founder si bracket itu guys. Dan gue ngecek di itunya, di foto produk di Stockpadnya itu ada dipasang Vario kayak gue juga gitu. Dan gue dapat informasi dari teman gue juga, katanya yang pembuat si bracket STMJ itu juga anak Vario. Jadi gue pikir kayak, oh ya udahlah harusnya bagus gitu. Dan ternyata ya bener, gue pas pasang tuh langsung plak. Gue pas pasang bracketnya itu yang STMJ aja tuh, itu nggak ada yang namanya kayak baut susah masuk gitu guys. Baut susah masuk, kayak kok nggak mau masuk ke dratnya ini, kayak maunya masih ngelos aja, nggak bisa masuk ke dratnya, agak susah. Dan gue udah pakai bracket itu udah enak gitu, normal kayak gitu guys. Dan satu lagi nih, gue baru ingat, kalau kalian pakai bracket yang ini ya, gue ngomongin bracket yang gue pakai. Kalau ngomongin bracket yang lain gue nggak tahu. Kalau kan banyak juga soalnya yang jual bracket 260 yang udah jadi gitu loh. Nah itu gue nggak tahu dah itu bagaimana. Cuman kalau yang gue pakai sekarang ini udah, kalau misalkan pakai bracket yang ini, kalian tuh udah makan disc brake-nya itu lebih banyak gitu guys. Jadi nggak masih, pokoknya gue pas gue pasang, gue pakai kan tuh, itu gue pas lihat sampai rumah di disc gue itu ada garis baru guys.
yang menandakan kalau itu kena kampasnya gitu. Jadi kayak makannya lebih banyak, kalau makan lebih banyak ya berarti pengeremannya lebih optimal lagi gitu. Logikanya kayak gitu guys. Kalau kampas nemu sama disnya, kalau makan lebih banyak ya lebih enak remnya gitu. Dan ya semoga video ini bermanfaat ya buat kalian ya yang punya penyakit mas rem dut-dutan dan kalau habis ganti disc floating atau semi floating yang kayak gue pakai sekarang ini kan, sekali lagi gue nggak menjelekkan produk ini ya, produk ini bagus kok gitu discnya. Cuman kalau kalian mau yang bener-bener pol ya itu gitu loh, dan beli discnya habis itu beli bracketnya yang lain gitu, yang jadi satu gitu, jangan yang dipanjang-panjangin gitulah, yang jadi kayak dua bracket jadi satu gitu. Udah beli bracket yang satu aja kayak gitu, pas langsung colok ke kaliper kayak gitu guys. Dan ya mungkin videonya sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, and see you guys ya di next video. Bye bye.